Pada video ini, kita akan membahas tentang barcode. Barcode atau kode batang adalah tampilan visual yang merupakan representasi dari data dan dapat dibaca oleh mesin pembaca barcode. Barcode mempresentasikan data melalui variasi tebal, tipis, dan spasi dalam bentuk garis satu dimensi. Kemudian, muncul versi dua dimensi atau metric code yang mengkombinasikan kotak, titik, persegi, dan bentuk geometri lainnya. Barcode dapat dibaca menggunakan optical scanner, barcode reader, serta dengan kamera dan aplikasi di smartphone. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah barcode. Barcode ditemukan oleh Norman Joseph Woodland dan Bernard Silver yang merupakan mahasiswa Drexel Institute of Technology Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1948 dan dipatenkan di Amerika pada 1952. Berawal dari sebuah tantangan dari pemilik food fair supermarket yang menginginkan sistem yang dapat secara otomatis membaca informasi produk ketika akan dibeli. Bernard Silver mengajak temannya Joseph Woodland untuk membuat sistem tersebut. Awalnya, mereka menggunakan tinta ultraviolet, namun itu gampang pudar dan mahal. Inspirasi selanjutnya didasari pada kode Morse yang dipresentasikan dengan garis tipis dan tebal. Barcode digunakan secara komersil pada akhir 1960 oleh Association of American Railroads dan dikembangkan oleh General Telephone and Electronic atau GTE dan disebut dengan CarTrack ACI atau Automatic Car Identification. CarTrack ACI merupakan barcode yang ditempel pada mobil yang memuat data kepemilikan, jenis peralatan, dan nomor identifikasi. Barcode dibaca oleh trackside scanner ketika mobil lewat. Setelah 10 tahun, proyek ini ditinggalkan karena tidak handal dalam penggunaan. Pada tahun 1966, National Association of Food Chains atau NAFC membahas tentang ide untuk sebuah kode yang dapat digunakan secara universal dan mempermudah proses pembayaran di kasir. Pada tahun 1970, National Association of Food Chains atau NAFC membuat kepanitiaan dalam Uniform Grocery Product Code untuk menyusun guidelines untuk pengembangan barcode dan standarisasinya. Tender pun dibuka. Setelah menguji berbagai jenis barcode dengan permasalahan tinta, biaya, keterbacaan kode, dan lain-lain, IBM Universal Product Code atau UPC terpilih sebagai standar barcode pada National Association of Food Chains atau NAFC pada 3 April 1973. Sistem barcode diuji di Mars Supermarket di Troy, Ohio, Amerika Serikat, dekat dari tempat produksi barcode. Pada 26 Juni 1974, Clyde Dawson mengambil 10 pak Wrigley's Used Fruit Gum dan di-scan oleh Sharon Buchanan pada pukul 8:01 pagi. Itu merupakan peristiwa pertama penggunaan barcode secara komersial. Kemasan permen dan kwitansi pembayaran tersebut saat ini dipajang di The Smithsonian Institution. Awalnya, barcode di-print oleh retail dan membutuhkan biaya tambahan. Pada 1973, IBM mengajak produsen untuk mencantumkan barcode langsung di kemasannya. Akurasi, kecepatan, kesederhanaan, biaya rendah, dan universal menyebabkan barcode tetap dipakai hingga saat ini. Jenis-jenis barcode. Pertama, one-dimensional atau 1D. IBM UPC-A terdiri dari 11 digit informasi ditambah 1 cek digit. Jadi, totalnya ada 12 digit dengan deskripsi sebagai berikut. Digit pertama adalah tipe produk, 5 digit kedua merupakan informasi pabrik, 5 digit terakhir informasi produk,
Digit terakhir adalah digit cek, digunakan pada retail dan gudang di Amerika Serikat dan Kanada. UPC-E merupakan versi UPC-A yang lebih ringkas dengan menghilangkan bagian yang tidak perlu, sehingga ukurannya dapat lebih kecil. European Article Numbering Code 13 terdiri dari 12 digit informasi dan 1 cek digit, jumlahnya 13 digit. Ini merupakan modifikasi dari PC dengan deskripsi sebagai berikut: 2 atau 3 digit nomor sistem atau kode negara, 5 atau 4 digit untuk informasi pabrik atau perusahaan, 5 digit untuk kode produk, 1 digit untuk cek. Digunakan pada retail dan gudang di Eropa dan mayoritas negara lainnya di dunia. European Articles Numbering Code 8 merupakan versi ringkas dari EAN 13 sehingga dapat digunakan pada kemasan produk yang kecil, terdiri dari 2 atau 3 digit kode negara, 4 atau 5 digit informasi pabrik dan produk, 1 digit untuk cek. Code 39 dikenal sejak tahun 1974 dan hingga kini masih menjadi tipe barcode yang paling banyak digunakan di berbagai negara. Code 39 adalah tipe barcode yang paling populer digunakan di dunia barcode non-retail dengan variabel digit yang panjang, yakni 39 digit atau karakter. Namun, seiring perkembangannya, kini variabel digitnya mencapai 43. Kode BART ditemukan pada tahun 1972 oleh perusahaan Pitney Bowes. Bisa memuat hingga 16 digit dengan penambahan simbol di awal dan di akhir berupa karakter. Contohnya A, B, C, D, E, tanda bintang, N, atau T. Barcode kode BART digunakan untuk kepentingan logistik dan alat kesehatan profesional serta pendidikan. JS1 Data Bar. Barcode jenis JS1 Data Bar digunakan pada gerai retail untuk mengidentifikasi kupon yang dimiliki oleh konsumen. Jenis barcode ini memiliki ketahanan yang bagus dan tidak mudah rusak. Dikenalkan sejak tahun 2001 dan hingga kini masih menjadi jenis barcode yang paling direkomendasikan untuk kupon retail di Amerika Serikat. MSI PlaySay. Barcode MSI PlaySay adalah jenis barcode yang digunakan untuk manajemen di bidang retail seperti pelabelan rak-rak di supermarket. Code 11 disebut juga sebagai USDH yang mulai dikenalkan pada tahun 1977. Kode ini disimbolkan dengan angka dari 0 hingga 9 dengan tanda strip sebagai pemisah. Industrial 205. Industrial 205 telah digunakan sejak tahun 1960. Jenis ini disebut 205 karena dalam 5 digit selalu ada 2 yang tebal dan 3 tipis. Industrial 205 banyak digunakan di tiket pesawat, studio foto maupun di gudang. Jenis barcode yang kedua adalah barcode 2-dimensional atau 2D. Barcode 2 dimensi atau 2-dimensional disebut juga sebagai barcode metrik yang bisa dikatakan lebih canggih daripada barcode 1D karena bisa memuat ratusan digit karakter yang disimpan dalam ruang yang kecil. QR Code atau Quick Response Code didesain untuk dapat di-scan dengan cepat dan akurasi tinggi, memiliki keistimewaan dapat dibaca hingga 360 derajat, dapat memuat 817 karakter huruf Cina, 7089 angka, atau 4296 huruf Latin. Datametric Code merupakan barcode data metrik yang diperkenalkan pada tahun 1994 untuk menunjang kemajuan sistem pengkodean dengan meminimalisir kemungkinan salah dalam membaca barcode. Barcode ini tetap bisa dibaca meski mengalami kerusakan hingga 60% dan memiliki ukuran kecil. Karena sifat ketahanannya yang kuat inilah, barcode data matrix seringkali digunakan pada benda-benda di tempat yang bertekanan tinggi atau terpapar bahan kimia.
seperti peralatan elektronik, peralatan operasi bedah, dan papan sirkuit. PDF 417. Barcode PDF 417 adalah barcode yang berbentuk tumpukan garis lurus yang memanjang. Tipe barcode ini mulai dikenalkan pada tahun 1991. Disebut PDF 417 karena setiap bentuknya memiliki 4 garis tegak dan spasi yang membentuk 17 kesatuan memanjang. Digunakan di bidang transportasi, kartu identifikasi dan manajemen inventory gudang, serta kearsipan pemerintahan. Sebagian besar wilayah di Amerika menggunakan barcode tipe ini untuk mengkodekan informasi pada surat izin mengemudi. E-stake. Kode E-stake biasanya digunakan untuk industri transportasi, khususnya untuk tiket maskapai penerbangan. Kelebihan dari barcode jenis ini adalah mudah dibaca meski resolusinya buruk. Sehingga, jika kode dicetak dengan kualitas kurang bagus atau dengan tampilan yang kurang jelas di layar smartphone, tetap bisa mendeteksi dengan mudah. Terima kasih telah menyaksikan video ini.